nanti kalau ada tindakan yang dolim kepada 12 nama, bukan tanggung jawab saudara Joko Widodo sebagai pelapor, nanti dibuang badan kepada relawan-relawannya. Nah akhirnya adu domba dengan relawan begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kita nggak usah bangun framing-framing yang menurut saya sih nggak perlu ya. Bagaimana sekarang ini ya kan Bang Husnudin dan kawan-kawan memberikan argumen-argumen yang baik ya kan kepada masyarakat. Umpamanya Roy Suryo melakukan ini itu kenapa gitu loh. Jadi Pak Jokowi melaporkan peristiwanya, bukan nama-namanya. Ini masih 310 sama 311. Di mana soal buang badan orang besar tadi? Peristiwa, kalau itu delik umum tadi saya sebutkan, kalau pencurian bisa peristiwanya. Tapi kalau sudah fitnah, penyidik itu harus tanya, siapa Pak yang memfitnah dirimu? Nggak bisa penyidik kemudian mengambil tanggung jawab, kemudian penyidik yang kemudian rasa-rasa dia jadi Jokowi, oh berarti dia yang memfitnah, dia yang mencemarkan. Nggak bisa, pasal fitnah itu delik aduan sangat subjektif. Walaupun tidak fitnah, itu subjektif. Misalnya ada orang hitam, kemudian dikatakan, kamu hitam loh, itu bisa pencemaran, tapi subjektif. Tergantung orang yang dikatakan hitam tadi, ya dia merasa tersinggung atau tidak. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara fitnah, bicara tentang pencemaran, itu harus terlihat subjektifnya itu siapa. Definitif. Nah hari ini dia mengatakan hanya peristiwa, tapi kemudian muncul 12 nama. Justru yang saya tangkap ini... Nama itu muncul dari Polda kan? Nah iya, justru ini saya tangkap Jokowi cuci tangan, kasih ya laporan, kalian bekerjalah. Nanti nama-nama kalian yang cari lah. Setelah itu bisa jadi nanti saudara Jokowi karena delik aduan dia mundur, pergi. Lalu yang bertarung ya siapa, Sylvester Matutina, ya semua relawan-relawan Projo. Nanti diadu domba dia dengan TPUA, dengan anak bangsa lainnya. Ini kan sementara dia pergi. Nah bisa terjadi begitu. Karena itu kalau dia memang gentleman, fokus, hadapi. Dan tadi saya tegaskan, kami masih menganggap ijazah saudara Joko Widodo itu masih konon diserahkan penyidik. Karena tadi waktu pemeriksaan juga tidak ditunjukkan kepada saksi-saksi yang diperiksa. Dan kami pada saat pemeriksaan Roy Suryo juga akan minta mana ijazah yang katanya disita tadi. Baru kita bisa percaya. Begitu. Kan selama ini narasinya hanya versi Jokowi, versi polisi. Tetapi justru orang yang berkepentingan ingin melihat langsung tidak pernah kan ditunjukkan. Nanti semua di pengadilan, semua akan buktinya dibuka. Polisi belum pengadilan, masih lama, itu juga ditunjukkan. Buktinya kuasa hukum Jokowi bukan pengadilan juga ditunjukkan. Buktinya 11 media yang diundang ke rumah Jokowi bukan pengadilan juga ditunjukkan. Itu kan berarti ada framing seolah-olah udah ditunjukkan kemana-mana asli. Tetapi kepada orang yang punya kompetensi untuk meneliti ijazah itu tidak mau ditunjukkan. Kenapa? Mungkin saja khawatir bahwa ijazah itu memang bermasalah. Asumsi kan? Iya. Oke, Bang Sylvester, komentar. Ya, jadi gini, memang yang dikatakan Pak Jokowi itu yang dilaporkan adalah peristiwa pidana, peristiwa indikasi pidananya, ya kan, yang mana terangkum dalam video-video, ya kan, yang diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Dan dari situ seperti halnya saya nggak ikut ya waktu pemeriksaan Pak Jokowi, pelaporan itu atau Pak Jokowi. Tapi kalau saya aja sebagai saksi, itu atas peristiwa video itu ditanyakan. Ini Bang Silver bertemu sama siapa? Ini ngomongnya bagaimana? Itu ditanyakan. Nah dari situ ya kan, itu adalah kewenangan penyidik untuk nantinya ya kan, oh ternyata yang terlapornya ini, nanti tersangkanya ini. Itu kan bagian dari pengembangan, bukan juga kita yang saya nggak tahu ya kalau umpama, karena saya bukan pelapornya. Intinya waktu saya jadi saksi, itulah pengembangan dari penyidik. Yang misalnya gini Bang kan. Silver, misalnya nih contoh nih ya, misalnya saya kemudian merasakan ada pencemaran atau fitnah. Kemudian saya mendapatkan fitnah itu melalui konten di media sosial. Tapi saya tidak kenal. Tapi saya kan bisa menunjuk atau merujuk kepada orang yang menyebutkan itu. Misalnya ciri-cirinya seperti ini, pakai baju ini, atau mungkin inisialnya kalau saya bisa tahu. Kenapa? Nah, justru inisial itu sudah muncul dari kuasa hukum Jokowi. Sementara Jokowi tidak mengakui. Ini siapa yang dusta? Oke, kuasa silakan. hukum Jokowi yang dusta karena menyebutkan inisial ada 5. Atau saudara Jokowi yang buang badan kepada kuasa hukum dan kepada penyidik. Serta elemen anak bangsa, dia tidak mau menunjukkan kejati dirinya bahwa lo yang nyemarin gua, lo yang mencemarin gua, lalu dibuang badan Ya, begitu. istilahnya Pak Gosin buang badan. Gimana Bang Silver? Enggak ya, karena namanya hak Pak Jokowi sebagai pelapor, ya kan, tentunya di dalam pemeriksaan awal itu ada timbul nama-nama pelapornya. Setelah itu ketika keluar diadakan konferensi pers, disebut nama pelapornya, nggak jadi masalah kok, itu nggak ada menyalahi undang-undang ya kan. Jadi
kembali lagi menurut saya kita kembali saja ke pokok materi perkara yang ada sekarang ini, ya kan? Jadi benar-benar yang kita, kalau Bang Kosinudin keberatan dengan katanya Pak Jokowi buang badan, kan bisa aja di pra peradilan ataupun digugat dengan hal yang lainnya gitu loh. Ya. Saya pikir kita nggak perlulah dalam hal ini tidak mencerdaskan bangsa kita mengenai proses yang ada. Silakan Abang dan teman-teman lakukan gugatan gitu loh. Ya pastinya Udahlah, kalau itu nggak usah diajari lah. Kami sudah siapkan banyak strategi. Tapi ajari saudara Jokowi jujur saja. Dan nggak melanggar undang-undang saja. Undang-undang itu nggak dilanggar kalau ada orang melaporkan. Ya. Siapa yang melaporkan? Siapa yang dilaporkan? Terbuka saja. Hei Jokowi, siapa yang kau laporkan? Abraham Samad misalnya, Roy Suryo misalnya, Kurnia Tirtaweni. Nggak ada masalah juga. Tapi jangan membangun narasi seolah-olah tidak tahu, buang badan kepada proses penyelidikan. Begitu selesai penyelidikan muncul 12 nama. Seolah-olah nanti kalau ada tindakan yang zolim kepada 12 nama, bukan tanggung jawab saudara Jokowi Dodo sebagai pelapor, nanti dibuang badan kepada relawan-relawannya. Nah akhirnya adu domba dengan relawan begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah. Tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan tidak bernilai. Dan rakyat semuanya akan melihatnya. Ya, gantian biar dijawab dulu. Nanti saya beri kesempatan menjawab. Silakan, Bang Silver. Silakan. Jadi kembali lagi kita nggak usah bangun framing-framing yang menurut saya sih nggak perlu ya. Bagaimana sekarang ini ya kan Bang Hosinudin dan kawan-kawan memberikan argumen yang baik ya kan kepada masyarakat. Umpamanya Roy Suryo melakukan ini itu kenapa gitu loh. Jadi daripada kita melebar kepada hal-hal yang nggak usah ngajari kami lah. Silakan berstatement. Saya paling tidak suka diajari orang lain yang sok lebih tahu dari saya. Ngomong statement saja yang langsung ke pokok masalah. Anda sebagai manusia beradab, tolonglah hormati orang Kalau lain. hormati saya juga nggak usah ngajari saya. Saya hormati Anda. Ya Saya udah fokus aja saja kepada Anda masalahnya. Tidak perlu bicara tentang harusnya. Jadi Anda nggak perlu mengajari presiden 2 kali. Anda siapa? Anda Loh, bukan. saya tidak pernah mengajari Anda. Saya fokus kepada saudara Joko Widodo. Saudara bukan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Nggak usah ngomong gede, Hosinudin. Anda juga nggak usah ngomong besar, Sylvester. Ya, jadi intinya kau nggak perlu, kau bukan orang hebat di Republik Kau juga ini. bukan orang biasa. Kau orang biasa. Kau bukan orang hebat. Ya, Dia lebih tahu Bapak-bapak. hukum daripada Anda. Ya, Bapak-bapak, Intinya kalau itu. seperti ini penonton kita tidak akan mendapatkan manfaat atau informasi. Sebentar ya, saya mau tanya satu hal dulu ke Bang Silver. Artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menurut Anda dari kacamata Anda sebagai praktisi hukum, ya kan, itu sudah tepatkah? Kemudian kalau sudah tepat, reasonnya apa menurut Anda? Sudah sangat tepat, ya kan, termasuk Mabes Polri sudah sangat profesional, sudah sangat tepat karena apa yang dilakukan sekarang ini sesuai prosedur hukum yang berlaku, gitu loh. Nggak ada diistimewakan, makanya saya bilang tadi pemeriksaan di Solo karena memang yang diperiksa banyak orang, mereka harus terbang ke sana, gitu loh. Terus kemarin itu memang Pak Jokowi dalam tahap pemulihan, ya kan, beliau diobservasi oleh dokter, memang bisa beliau katakanlah jalan di seputar Solo. Tapi kalau harus naik pesawat, ya kan ada orang yang ketika diobservasi itu dokter mengatakan nggak boleh. Contohnya ibu yang hamil atau ada orang dengan kasus-kasus sakit apa gitu kan. Nah ini juga kita nggak tahu. Tapi intinya waktu pemeriksaan di Polda Solo itu, Polresta Solo itu banyak orang lain juga diperiksa di lounge itu. Jadi bukan hanya Pak Jokowi yang diistimewakan. Tapi kalau menurut saya nggak bagus lah membangun framing-framing seolah-olah Pak Jokowi diistimewakan gitu loh. Terus soal Pak nama Jokowi itu kemudian muncul dari Polda, tidak disebutkan oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak menuding, kata Iya. Pak Gosin seolah buang badan begitu, Anda setuju nggak? Gimana Bang Silver, Anda setuju nggak soal buang badan itu yang tiba-tiba muncul nama-nama yang Enggak ya, itu memang dari Polda yang menemukan ya kan indikasi tersangka atau terlapornya ya. Jadi memang saya pun nggak tahu tiba-tiba udah ada muncul nama itu ya kan, bukan saya ya karena saya saksi kan, Ya. saksi pelapor ya kan. Jadi intinya
itu kan kewenangan dari Polda. Mestinya teman-teman itu gugatlah Polda itu gitu loh. Entah gugatan pakai apa terserah lah ya kan. Kalau kita hanya ngomong ini kan berarti kan kita membangun narasi yang sesat dan ini nggak bagus buat bangsa kita gitu. Oke, baik. Sebentar, Pak Kosin. Ya. 3 saksi yang diperiksa hari ini itu tadi Anda katakan Pak Sunarto itu akhirnya jadi atau tidak diperiksa? Tidak jadi. Ya, Berarti cuma 2. Nah, substansi pemeriksaan terhadap Yulia Widianingsih sama Rahmat Hilman itu apa? Substansi terkait dengan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang disiarkan melalui YouTube di sejumlah tempat. Ada yang di Bareskrim, ada juga yang di kantor TPU di Tanah Abang, dan ada di sebuah stasiun TV swasta nasional begitu. Itu substansinya itu dikaitkan dengan peristiwa yang saat ini disidik oleh Polda Metro Jaya, yakni dugaan fitnah, pencemaran, kemudian kabar bohong, kemudian pidana sara, kemudian penghasutan, juga 3235 Undang-Undang ITE yang ancamannya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Mereka kapasitasnya sebagai apa? 2 sebagai saksi ini? Sebagai saksi. Profesinya apa? Profesinya, jadi kalau kita bicara profesi yang Bu Dr. Julia itu kan